Oke ya. Bagian dari Yohanes 10, teman-teman, saya mau kasih latar belakang sedikit dulu ya, supaya teman-teman punya pengertian. Kenapa Yohanes 10 ini ditulis? Gitu ya, kenapa Yohanes 10 ditulis? Kalau teman-teman baca di ayat di atasnya, ya perikop di atasnya, itu berbicara tentang apa? Coba bisa dibuka di Alkitabnya masing-masing. Ayo, atau di handphonenya masing-masing. Sekarang kan sudah zamannya sudah handphone ya. Bisa dibuka di ayatnya atau di perikop di atasnya sebelum Yesus berbicara tentang akulah gembala yang baik. Bicara tentang apa di atasnya? Orang buta, orang melihat jadi buta atau orang buta menjadi melihat? Orang buta menjadi melihat. Tetapi orang-orang Yahudi ribet ya, meributkan bagaimana orang itu bisa sembuh. Gitu ya. Jadi sampai cerita itu cukup panjang, bagaimana mereka mempertanyakan kenapa orang ini akhirnya bisa sembuh. Dan akhirnya setelah peristiwa itu, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang gembala yang baik. Artinya apa teman-teman? Kalau ada gembala yang baik, artinya ada orang-orang yang tidak baik. Ya, hari ini kita mau belajar. Bagaimana supaya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan bisa memiliki rasa aman, rasa tenang, dan kesejatian yang utuh di dalam kehidupan ini. Karena kalau enggak teman-teman, kehidupan kita akan sangat mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dunia yang jelas-jelas sangat tidak menentu. Ya, mungkin teman-teman di sini enggak terlalu mengikuti tentang peta politik peperangan yang sangat jelimet ya. Ini contoh ya teman-teman ya, bagaimana dunia begitu tidak menentu. Pagi, katanya ya, saya baca berita pagi itu selat apa yang lagi rame nih? Ya, bukan selat Bali pastinya ya, bukan ya, jauh banget ya. Di sana ada satu selat namanya selat Hormuz. Pagi katanya dibuka, malam ditutup lagi. Hati-hati para investor ya. Tanganmu bisa goyang nanti ya. Sampai ada guyonannya ya. Kalau selat Hormuz dibuka artinya buy. Kalau selat Hormuz tutup artinya sell ya. Tidak bercanda dia. Teman-teman yang kan sekarang ini investasi itu sudah bicara orang-orang tua ya. Saya lihat anak-anak muda itu sudah jago banget berinvestasi ya. Ini guyonannya bapak-bapak ya, semoga teman-teman tidak segera jadi bapak-bapak, karena jadi bapak-bapak itu berat ya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang akulah gembala yang baik. Yuk kita baca bersama-sama di dalam Yohanes 10 ayat yang keempat. Sudah lewat slide ya, saya kendalikan? Oke ya. Masih belum mulai? Oke, kita baca bersama-sama di dalam Yohanes 10 ayat yang keempat. Teman-teman bisa buka di dalam Alkitabnya masing-masing. Oke, ada di layar sudah. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di mana? Depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena apa? Karena mereka mengenal suaranya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga yang sangat baik. Bapa, beri kami pengertian Tuhan lewat firman-Mu pada sore hari ini. Kami tahu kami lemah, kami terbatas. Oleh karena itu Roh Kudus, tolong kami. Singkapkan Tuhan sesuatu yang perlu kami mengerti. Supaya kami dapat menyimpannya dalam hati kami. Dan Tuhan memberikan pertumbuhan dalam kehidupan kami. Dan kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang makin serupa dengan Kristus. Lewat seluruh kehidupan kami memuliakan nama Bapa. Berbicara kepada kami pada sore hari ini Tuhan, kami memberi diri kami untuk dibentuk oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman, sorry kok sulit sekali dikendalikan. Oke. Teman-teman, kalau kita membaca tentang gembala, itu tidak luput dari yang namanya domba. Setuju ya? Kalau gembala tidak punya yang digembalakan, dia bukanlah seorang gembala. Bisa jadi dia seorang pengangguran gitu ya. Tetapi seorang gembala disebut gembala karena dia ada yang digembalakan. Dan kita tahu bahwa gembala ini adalah gembala dari domba.
Teman-teman tahu enggak, ciri-ciri dari domba itu apa sih? Nah, kalau saya tulis di sana, apa? Domba itu enggak punya tanduk. Ya, domba juga enggak punya taring. Domba juga enggak punya cakar. Teman-teman menemukan domba punya cakar? Kalau kucing garong ada ya, kalau domba garong enggak ada ya. Setuju ya? Enggak ada domba punya tanduk, enggak ada domba punya taring, enggak ada domba punya cakar. Jadi kalau teman-teman di sini hidupnya suka nanduk, suka nyakar, suka gigit, artinya bukan domba, betul ya? Anak Tuhan yang hidupnya suka nanduk-nanduk, tahu nanduk ya? Suka ngelawan, suka menentang. Protes itu boleh enggak teman-teman? Adik-adikku? Boleh. Tapi cara tetap penting. Ya. Terus apa? Ciri-cirinya domba yang berikutnya adalah mudah tersesat. Ada yang bilang karena domba enggak punya GPS ya. Jadi domba ini mudah tersesat. Sampai ada sebuah ilustrasi domba yang terhilang. Ya, artinya domba ini gampang banget tersesat. Terus berikutnya apa? Domba ini tidak punya kekuatan untuk melawan. Kalau bahasa sekarang itu apa? Jigli ya, badannya itu jigli apa? Enggak ada ototnya gitu loh ya. Ya. Jadi bahannya itu kalau di uwel-uwel, you know the uwel-uwel ya, itu kayak penuh dengan cairan sepertinya begitu ya. Jadi dia tuh enggak punya kekuatan untuk melawan. Bahkan dia tuh digunduli sekalipun, domba itu cuma bisa apa? Meong. Berarti kucing berbulu domba kalau itu ya. Tidak ada ya kucing berbulu domba ya. Serigala berbulu domba. Domba tidak punya kekuatan untuk melawan. Bahkan katanya domba adalah binatang yang memiliki intelijensia yang rendah. Bro, teman-teman ada nggak ciri-ciri domba yang lain yang teman-teman tahu yang saya nggak tulis di depan? Ada angkat tangan bisa? Halo? Apalagi? Lucu ya dombanya ya. Yang suka melet? Saya cari gambar di internet ya, domba yang paling lucu ya. Oh, akhirnya dapat, puji Tuhan itu ya. Ini dombanya lagi makan ya, pas melet aja dia ya. Jadi domba ini lucu, dia ini lemah. Domba menggambarkan tentang kehidupan anak-anak Tuhan. Sejatinya teman-teman, kita ini adalah manusia yang sangat lemah. Kita adalah manusia yang mudah tersesat. Kita pun tidak punya kekuatan untuk melawan. Beberapa hari ini, saya sedang punya sedikit masalah di dalam pekerjaan saya. Saya pikir segala sesuatunya itu bisa dikendalikan. Ya, saya pikir segala sesuatu bisa dikendalikan. Tetapi lewat peristiwa ini, Tuhan mengajarkan kepada saya bahwa sejatinya saya lemah. Saya bersyukur lewat peristiwa ini, di dalam kesulitan dalam pekerjaan ini, Tuhan menyadarkan kepada saya, siapa dirimu yang sebenarnya. Kita perlu menyadari siapa kita yang sebenarnya, untuk kita bisa tahu bagaimana kita harus memperbaiki hidup ini, untuk kita bisa tahu bagaimana seharusnya kita melakukan hal-hal dalam kehidupan ini. Betul ya? Teman-teman, kalau kita enggak tahu kita ini punya kelemahan di mana, kira-kira hidup kita sembarangan atau hati-hati? Halo? Halo? Siapa di sini yang pernah jatuh di ankle-nya? Pemain basket mungkin di lututnya? Pernah mengalami operasi? Pernah kesleo? Pernah ya mungkin ya, beberapa ya, itu karena itu hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa kaki kita itu sudah mengalami sesuatu yang perlu kita jaga, kira-kira kita hidupnya jalan seenaknya atau jalannya hati-hati? Secara logis begitu ya, betul ya? Seringkali kita itu hidupnya tidak hati-hati, kenapa? Karena kita tidak menyadari siapa kita dan kelemahan apa yang kita miliki.
Tetapi firman Tuhan menolong kita. Sejatinya kita adalah domba yang penuh dengan kelemahan. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan kegalauan dalam hati, dan kita ini mudah sekali tersesat di dalam kehidupan ini. Yang setuju katakan amin. Bahkan sampai ada lagunya ya, yang katanya tersesat dan tidak tahu jalan pulang katanya ya. Wah kasihan, itu perlu dikirim GPS ya supaya dia balik ya. Dan GPS kita adalah firman Tuhan. Ada 3 bagian teman-teman yang perlu kita belajar dari ayat yang tadi kita sudah baca dalam Yohanes 10 ayat 4. Ya, saya mau kembali sedikit satu ayat ya. Sorry. Oke ya. Dikatakan apa tuh? Dibawa keluar, kemudian berjalan di depan. Yang ketiga adalah mengikuti dia dan mengenal suaranya. Kita mau belajar dari satu ayat ini 3 hal ini. Ya, apa yang ingin Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita? Bisa dibantu? Oke, yang pertama, dibawa keluar, teman-teman. Di dalam Mazmur 23, ya, saya mau membahas ini sedikit lebih dalam. Di dalam Mazmur 23 dikatakan apa? Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Teman-teman pernah dengar nggak di dalam sebuah seminar-seminar motivasi, seringkali para motivator tuh bilang tinggalkan zona nyamanmu, betul enggak? Halo? Betul ya, bahkan banyak quote-quote positif bilangnya begitu ya, tinggalkan zona nyamanmu. Saya tuh merenung, kok nggak cocok kayaknya dengan Mazmur 23 ya. Bahkan Tuhan ngomong apa di dalam Mazmur 23 nih, Mazmur 23. Ia membawaku ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Itu artinya apa teman-teman? Sesuatu yang nyaman. Domba itu nggak suka McD. Nggak suka McD kalian. Domba-domba ini ya. Ya domba nggak suka McD ya. Dia tuh sukanya rumput. Dia tuh sukanya air yang bersih. Air yang menyegarkan. Artinya Tuhan ingin kehidupan kita di dalam segala sesuatu yang baik dan nyaman. Berarti firman Tuhan ini gak ingin buat kita maju. Salah total. Tuhan kepingin kita maju. Tetapi bukan keluar dari zona nyaman. Yang Tuhan tidak ingin ada dalam kehidupan kita adalah zona stagnan. Katakan zona stagnan. Tinggalkan stagnan di dalam hidupmu. Tuhan akan membawa engkau keluar. Kalau di dalam kandang, teman-teman, aman enggak seharusnya? Halo? Pasti ya, kan terlindungi. Tetapi ketika kita ada di luar, akan muncul ancaman enggak? Pastinya dong. Betul ya, di dalam aja pencuri bisa masuk. Di dalam perikop ini dibahas, pencuri bisa masuk. Orang-orang bisa masuk. Apalagi di luar. Tapi Tuhan, kenapa kok ingin membawa kita keluar? Ya karena Dia ingin mengajarkan kepada setiap kita untuk kita bisa mengerti bahwa sejatinya kesegaran jiwa kita, keamanan kita hanya di dalam Dia. Kadang-kadang kita ini perlu diberitahukan teman-teman. Perlu dibawa keluar untuk bisa mengerti apa itu sebenarnya kehidupan ini. Dan di dalam perjalanan itu kita akan belajar bahwa sejatinya rasa aman kita ada di dalam kandang harusnya. Betul enggak? Betul ya? Kita harus mengerti. Karena kalau nggak pernah dibawa keluar, kita kadang-kadang gimana ya? Mungkin kita akan memiliki hidup yang biasa-biasa. Mungkin kita juga bisa memandang rendah tentang peran dari Sang Gembala di dalam kehidupan kita. Tetapi Dia membawa kita keluar. Untuk kita belajar makin mengerti bahwa sejatinya rasa aman kita hanya ada di dalam Dia. Amin. Amin. Dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Sang Gembala, aku datang supaya siapa? Mereka mempunyai hidup
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya Tuhan kepingin kehidupan kita semua mengalami kehidupan yang sangat baik. Yang setuju katakan amin. Ini firman Tuhan loh teman, bukan saya loh yang ngomong. Pencuri saja yang ingin menghabisi kehidupan kita. Tetapi Tuhan, Sang Gembala kita yang agung, Dia justru kepingin setiap kita mempunyai kehidupan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tetapi satu hal yang perlu kita mengerti adalah kita akan mengalami kepenuhan dan kita akan mengalami kehidupan dan kita akan mengalami kelimpahan yang sejati ketika kita hidup bersama-sama dengan Gembala. Amin. Karena kalau enggak, artinya kita sedang menyerahkan diri kita untuk dicuri, untuk dibinasakan, dan kita akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu teman-teman, kita perlu hati-hati dalam hidup ini. Siapa orang yang ada di dalam kehidupan kita? Pribadi siapa yang menuntun kehidupan kita? Kita masuk pada poin yang kedua. Berjalan di depan. Di dalam Ulangan 31, ya di ayat yang ke-8, firman Tuhan menulis demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ya, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Teman-teman tahu enggak, Ulangan 31 ini berbicara tentang siapa tokohnya? Ada yang tahu? Ada yang namanya Yosua di sini? Ini berbicara tentang Yosua. Yosua pada waktu itu mendapatkan tongkat estafet dari siapa? Musa. Lulus semuanya ya. Yosua mendapatkan tongkat estafet dari Musa untuk memimpin satu bangsa yang besar. Siapa bangsa itu? Israel. Tetapi kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang apa? Tegar, tengkuk. Bandelnya luar biasa. Tetapi ketika ayat ini dibacakan kepada Yosua pada waktu itu, memberikan sebuah kepastian di dalam kehidupan dia. Yosua menjadi pribadi yang akhirnya dimampukan, disanggupkan untuk memimpin bangsa yang besar. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Teman-teman, kalau kita tahu bahwa Tuhan ada di depan kita, siapakah lawan kita? Katakan apa? Tidak ada. Ya saya mau singgung sedikit bagian ini. Ayat ini seringkali dipakai untuk apa teman-teman? Menyerang. Betul ya? Kalau Tuhan ada di pihakku, Tuhan ada di depanku, maka siapa? Lawanku. Seringkali firman ini dipakai untuk apa? Seolah kita sedang berperang. No. Seringkali kita suka dengan peperangan. Ya itu mungkin bisa terjadi teman-teman dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapat ancaman, kita tahu bahwa Tuhan Allah yang membela kita. Tetapi satu hal yang perlu kita mengerti, kalau Tuhan memimpin langkah kita, hidup kita itu loh bisa nggak punya lawan. Katakan amin. Amin. Hidup kita tuh bisa nggak punya lawan. Kenapa kok hidup kita bisa nggak punya lawan? Karena Allah selalu menolong dan memberikan kepastian di dalam kehidupan ini. Sehingga kita dalam berjalan satu langkah demi langkah, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sangat banyak, kita bisa mampu untuk hidup berdamai dengan siapapun. Gembala yang baik berjalan di depan untuk memberi tuntunan, memberikan kepastian, memberikan pembelaan, dan memberikan perlindungan. Sedangkan gembala yang jahat, sebaliknya, justru dia tidak memberi tuntunan, dia tidak memberikan kepastian, dan tidak memberikan pembelaan dan perlindungan. Yang menjadi pertanyaan kita, siapa dan apa yang selama ini berjalan di depanmu? Kita akan tahu
kita bisa menjawab pertanyaan ini, kita akan tahu siapa yang selama ini berjalan di depan kita. Ketika engkau menghadapi masa-masa sukar. Teman-teman, siapa di sini yang ketika engkau mengalami kesulitan, pilihan pertamamu adalah tidak datang ibadah? Halo? Semua baik. Berhasil berarti ya. Ko Dendi sama Ko Hendro berhasil ya. Ini betulan atau enggak ngaku? Kita akan tahu siapa kita dan apa yang selama ini menuntun perjalanan kita selama ini. Ketika kita menghadapi masa-masa sukar. Teman-teman, untuk tahu siapa kita, caranya gampang. Pingin tahu? Yang pingin katakan pingin. Oh ya, wes tak kasih tahu, pingin soalnya. Gampang. Ambil hak orang itu, bukan hak sepatu loh ya. Kalau haknya di sepatu ya pasti dia miring jalannya ya. Ambil hak orang itu. Teman-teman di sini, kumpulan pelayan, kita akan lihat dia dipimpin oleh siapa dalam hidupnya, ambil haknya. Kalau dia mengajukan sesuatu mungkin dalam pertemuan, dia punya usul ini dan itu, dan dia berpikir bahwa itu adalah usul yang baik, tolakan usul itu. Nanti kalau dia responnya seperti apa, lah itu kan kita tahu. Apa yang selama ini memimpin hidupnya. Tanpa sadar teman-teman, ini sharing ya. Tanpa sadar, selama ini saya dipimpin oleh prestasi. Saya dulu berpikir, saya melayani Tuhan, itu adalah penuh dengan kemurnian dalam hati saya. Setelah waktu berjalan, Tuhan makin menunjukkan siapa saya sebenarnya. Tanpa sadar, saya sedang membangun sebuah image bahwa seorang Mika Kristian adalah seorang yang kuat, seorang yang hebat, seorang yang tidak dapat mengalami kekalahan. Ada yang seperti itu? Tetapi Tuhan sangat baik. Ketika Tuhan mengizinkan saya masuk ke dalam satu masa-masa yang sukar, entah lewat hubungan dengan orang lain, entah lewat pekerjaan, entah lewat apapun, Tuhan akan menunjukkan siapa saya yang sebenarnya. Ternyata selama ini bukan Tuhan yang memimpin hidup saya. Selama ini bukan Dia yang berjalan di depan saya. Oleh karena itu teman-teman, di dalam kehidupan ini seringkali kita menjadi khawatir, bukan? Siapa di sini yang khawatir tentang masa depan? Angkat tangan. Tidak usah malu. Saya pun sampai hari ini masih khawatir. Masih ada kekhawatiran dalam hidup saya. Saya bukan saya bukan orang yang cukup hebat, yang bisa ngomong kepada semua orang, saya adalah orang yang gak pernah khawatir. Saya pun pernah khawatir. Bahkan mungkin beberapa hari yang lalu, saya pun masih khawatir. Karena saya punya tantangan pekerjaan yang sangat berat, yang saya pikir, aduh, bisa nggak saya selesaikan hal ini ya. Tidur nggak nyenyak, bangun pun aduh nggak karu-karuan. Sampai perut kadang-kadang rasanya, aduh, ya. Ko Hendro mungkin bisa bayangin ya, kalau punya tantangan pekerjaan yang begitu berat rasanya, tidur pun nggak enak, makan pun tak nyenyak, kebalik ya. Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak. Aduh, rasanya seperti Tuhan, kalau Tuhan izinkan, dipercepat waktunya, supaya cepat beres, seolah-olah begitu. Ternyata saya tidak sehebat itu. Dan saya belajar, Tuhan, aku mau belajar untuk berserah dan menyerahkan Tuhan berjalan di depan hidupku. Amin teman-teman. Amin. Kalau engkau khawatir tentang masa depanmu, engkau khawatir tentang sekolahmu, izinkan Tuhan menuntun hidupmu.
Kalau Tuhan yang berjalan di depanmu, Dialah yang memberi kepastian di dalam hidupmu. Singkat cerita, 20 singkat cerita ya, tahun yang lalu lebih, ya, tahun 2000, waktu itu saya mencoba mendaftar ke dalam sebuah sekolah, sebut saja namanya ITB, gitu ya. Ada kepingin ke ITB? Halo? Nggak ada kepingin ke ITB? Atau nggak tahu apa itu ITB? Janganlah ya, masa nggak tahu ITB? Oh, atau semua kepingin ke luar negeri? Nggak ada mau sekolah di Indonesia sekarang ya. Saya tanya ke teman adik-adik di gereja, kamu mau sekolah di mana? Taiwan, sekolah Cina. Lah terus sekolah di Indonesia sopo gitu ya, nggak ada ya. Semua kepingin sekolah ke luar negeri. Nggak apa-apa, ya itu sah-sah saja, it's okay. Waktu itu saya kepingin sekali sekolah di ITB teman-teman. Dan pilihan kedua saya UI. Keren nggak? ITB, yang pertama, yang kedua UI. Yang ketiga, Universitas Jember. Teko nama kota ini gak menarik ya. Kalau MIT, Newcastle, UT, NUS, wah keren gitu ya. Universitas Jember. Dan teman-teman tahu, saya masuk di mana dari cerita ini? Kok hebat ya kalian ini ya. Jangan-jangan kalian sudah pernah dengar ceritanya. Sedih, marah, kecewa. Entah ini ada bisikan apa yang bilang, "Tidak usah khawatir, Mik. Kamu pasti masuk." Siapa yang digitukan tidak semangat, halo. Dan ternyata tidak masuk. Kenanya pilihan yang ketiga. Marah, sedih, kecewa. Namanya nasi sudah jadi bubur ya, nggak bisa jadi padi lagi bukan? Kecuali dimakan dan orang itu nandur ya. Tetapi saya bersyukur teman-teman. Saya tidak pernah menyadari pada waktu itu, kalau Tuhan sedang merenda kehidupan saya lewat satu masa ini. 2 semester, saya belajar tentang accounting yang tidak pernah saya mengerti sebelumnya karena saya anak IPA. Ya. Saya dulu sukanya yang rumit-rumit, ya, sukanya yang fisika, yang kimia, yang begitu-begitu dulu saya suka. Ada yang suka? Padahal gak pinter loh kok seneng. Artinya apa? Ngoyo ya. Gak pinter tapi seneng ngoyo, ya. Tapi gak tahu saya suka banget. Ya, matematika dulu tuh saking jagonya saya ya. Matematika tuh gak pernah pakai, sudah gak nulis lagi untuk menghitung. Sekarang kok bisa lupa semua, loh heran saya. Aduh, pertidaksamaan, persamaan, wah whatever itu saya sudah lupa gitu ya. Tapi baca lagi sudah masih ingat. Saya tuh tinggal gini-gini aja. Langsung tahu A, B, sudah tahu jawabannya. Saking seringnya belajar dan mengerjakan soal-soal. Tetapi Tuhan mengizinkan saya masuk ke suatu Universitas Jember. Saya belajar 2 semester tentang accounting. Tanpa pernah saya sadar. Hari ini, 1 tahun itu menjadi berkat dalam puluhan tahun perjalanan hidup saya hari ini. Saya tidak pernah mengerti ternyata ilmu 1 tahun itu Tuhan pakai untuk memberkati hidup saya hari ini. Teman-teman, seringkali mungkin kita tidak pernah mengerti apa yang maksud Tuhan dalam kehidupan ini. Betul ya? Kenapa kok aku masuk sekolah ini? Kenapa aku lahir dari orang tua seperti ini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Tetapi selama kita mengizinkan Tuhan berjalan di depan kita, Dia Allah yang memberi jaminan kehidupan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Itu adalah satu sukacita dan rasa aman yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Dan sampai hari ini saya belajar untuk meletakkan Tuhan berjalan di depan saya. Ada banyak ambisi dalam kehidupan ini. Ada banyak doa, ada banyak kerinduan dalam kehidupan ini. Tetapi kita mau belajar bersama-sama seperti Yesus. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku.
Amin. Amin. Berikutnya kita mau belajar mengikut dia, mengenal suaranya. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ya, sama ini ya. Tadi ya, menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Pertanyaannya gini teman, apa atau siapa teman-teman yang dengarkan di dunia yang begitu bising saat ini? Selanjutnya. Ya. Pertanyaannya adalah, apa atau siapa yang teman-teman dengarkan di dunia yang begitu bising saat ini? Siapa di sini yang bingung mengambil sebuah keputusan kemudian tanya kepada banyak orang? Halo? Atau enggak tanya sama sekali? Bingung-bingung karepe dhewe. Akhirnya salah ngisi. Kesasar. Terus begitu marah-marah sama Tuhan. Salah jurusan katanya gitu ya. Apalagi salah pekerjaan. Lebih parah lagi, salah pasangan. Nggak usah mikir orang lain, jangan-jangan itu kamu ya. Apa atau siapa yang teman-teman dengarkan di dunia yang begitu bising saat ini? Halo? Amsal menuliskan orang yang banyak penasehat hidupnya selamat. Ya, tapi ingat, banyak ini bukanlah kepada sembarang orang. Kalau teman-teman diizinkan ada di tempat ini, cari orang-orang yang dewasa, yang jujur tentang hidup kita. Teman-teman tahu enggak istilah blind spot dalam hidup ini? Tahu? Tahu ya? Coba, teman-teman apa blind spotnya teman-teman? Punggungmu. Ada yang bisa lihat punggungnya? Halo? Ada yang bisa lihat punggungnya sendiri? Biarpun pakai cermin bisa enggak? Kadang-kadang? Betul ya? Artinya apa teman-teman? Kita ini perlu orang lain untuk bisa melihat siapa? Hidup kita. Saya bersyukur ada satu anak di gereja lokal kami, di gereja lokal saya di Berkat Bagi Bangsa. Sebelum dia mengambil sebuah keputusan, dia sempat diskusi dengan saya, sempat ada tes karunia, ya singkat gitu aja. Saya tanya beberapa hal dan dia mengisi dan saya membaca. Waktu itu ya puji Tuhan, waktu itu saya ya pernah ikut semacam itu sehingga saya bisa sedikit memetakan kira-kira dia ini cocoknya di bidang apa. Dan lewat diskusi, lewat ngobrol-ngobrol, akhirnya saya memberikan dia 3 saran jurusan yang dimana dia bisa sekolah atau pekerjaan apa yang mungkin dia bisa ikuti. Yang pertama dokter, karena dia orang yang sangat cermatnya luar biasa, kritisnya luar biasa, cocok ini. Yang kedua IT, software engineer, ya. Yang ketiga konsultan accounting. Dan dia bilang dokter gak punya duit aku kok, it's okay, gak apa-apa. Karena gak ada sekolah dokter yang murah, ya kecuali sekolah negeri. Sekolah negeri pun sekarang juga cukup mahal. Software engineer, kok aku cewek kok. Ah iya sih, di STTS sekolah saya nggak ada ceweknya ya. Ada sekolah STTS di sini? Ada? Ada nggak ada? Kalau mau sekolah komputer itu sekolah yang cukup baik. Soalnya saya di sana, ya saya di sana. Saya lulusan STTS angkatan 2001 teman-teman ya. Dari tahunnya teman-teman tahu saya betapa tuanya saya sekarang ya. Dan yang ketiga akhirnya dia memutuskan sekolah accounting. Dan you know, dia jadi lulusan terbaik di Ubaya. Cum laude. IP-nya itu hampir 4, 3,9 berapa gitu sampai, wih ya ampun Tuhan. Ya toh. Kamu tuh manusia atau angka saya bilang gitu ya. Dan puji Tuhan hari ini dia punya satu pekerjaan yang baik dan dia bisa maksimal di dalam pekerjaan itu. Teman-teman kita perlu orang-orang yang kita dengarkan pendapatnya, masukannya untuk bisa menolong kehidupan kita. Terlebih kita perlu banyak mendengar firman Tuhan dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kita kalau bukan firman Tuhan? Kita perlu terus melihat kehidupan hati kita, kedalaman hidup kita yang seringkali kita berusaha tutupi. Dan kita perlu izinkan Roh Kudus
Dan kita, lewat firman-Nya melihat siapa kita. Contohnya tadi pertanyaan, siapa selama ini menuntun kita, siapa selama ini yang menjadi berjalan di depan kita, siapa yang selama ini menjadi berhala dalam kehidupan kita, siapa yang selama ini menjadi idola dalam kehidupan kita. Kita perlu terus bertanya dan mengizinkan firman Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Teman-teman bersyukur di tempat ini. Saya kenal Ko Dendi, saya kenal Ko Hendro, meskipun ya enggak setiap hari bertemu, tapi mereka adalah orang-orang yang sangat baik dan cinta Tuhan, yang bisa teman-teman manfaatkan hidupnya secara maksimal ya. Ko Hendro sama Ko Dendi suka diganggu? Ya mesti ini enggak mau, enggak ya. Mau banget untuk teman-teman bisa berdiskusi. Ya, teman-teman perlu mendengar masukan dari orang-orang yang mengasihi teman-teman. Karena apa teman? Karena di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, dikatakan demikian firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, siapa? Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti siapa? Singa yang mengaum-ngaum. Karena iblis ini berisik banget, mengganggu kita, dia tuh mengaum-ngaum di telinga kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi tersesat. Dan rencana Allah yang besar dalam kehidupan kita tidak terjadi. Kenapa? Karena tujuannya dia mengaum-ngaum supaya orang itu dapat ditelannya dan mengalami kehancuran. Oleh karena itu teman-teman, kita perlu mendengar dan mengenal suara Tuhan. Menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Kita akan dipimpin oleh apa atau siapa yang kita percaya atau andalkan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kita akan dipimpin oleh apa atau siapa yang kita percaya atau andalkan. Setuju enggak? Teman-teman mau enggak dipimpin sama orang yang tidak bisa dipercaya? Enggak masuk akal. Betul ya? Teman-teman pasti mau dipimpin oleh orang yang bisa dipercaya. Karena hidup sama orang yang tidak bisa dipercaya itu hidup yang enggak enak banget. Dan kita tahu siapa satu-satunya pribadi yang bisa kita percaya. Dia Sang Gembala, yaitu Yesus yang sudah mati bagi kita. Kita baca di dalam satu ayat lagi ya, di dalam Efesus 4 ayat 17, dikatakan demikian firman Tuhan sampai 18 ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus untuk memberikan sebuah informasi, memberikan sebuah masukan dan pendapat. Bahwa kegagalan kehidupan manusia seringkali bukan karena kurangnya informasi atau karena kurangnya kecerdasan. Tetapi sebaliknya, Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat di Efesus dan kepada kita semua pada sore hari ini. Yang seringkali menjadi masalah dalam kehidupan kita adalah kita punya masalah di dalam batinia kita. Kenapa seringkali kita tidak bisa mau mengikut kehendak Tuhan? Karena hati kita tidak benar-benar percaya kepada Dia. Setuju enggak teman-teman? Siapa di sini kalau punya konflik dengan orang lain, Tuhan jelas-jelas ngomong kepada kita, disuruh minta ampun, minta maaf, tetapi kita tidak melakukannya. Kenapa kita tidak melakukannya? Karena kita tidak percaya, kalau kita melakukannya, konfliknya akan selesai. Tetapi firman Tuhan seringkali memberikan tuntunan dan paksaan dalam kehidupan kita, supaya menjadikan tuntunan firman Tuhan menjadi begitu penting untuk kita dengar. Namun kabar baiknya bagi kita, Tuhan memberikan sebuah kelegaan dalam kehidupan kita di dalam Yohanes 10 ayat 11. Dikatakan demikian firman Tuhan, akulah gembala yang baik.
Gembala yang baik memberikan apa? Nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau Yesus sang gembala yang baik memberikan nyawanya bagi kita, apalagi yang bisa menggetarkan hati kita untuk tidak percaya kepada Dia. Saya tahu teman-teman, untuk bisa benar-benar memberikan diri kita untuk dituntun di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Ini bukanlah suatu perjalanan yang singkat. Sampai hari ini pun saya terus belajar menundukkan diri saya kepada kehendak Tuhan. Karena seringkali kita itu ingin berusaha menolong Tuhan dengan melakukan perkara-perkara yang tampak baik, dalam tanda petik. Mungkin kau berpikir begini, aku mau belajar supaya aku bisa masuk ke satu tempat yang begini, pekerjaan yang begini dan begitu. Tetapi ketika Tuhan punya suatu rencana yang mungkin menabrak apa yang kita mau, maukah kita percaya bahwa rencananya adalah rencana yang terbaik bagi kita? Sosial media seringkali memberikan sebuah gambaran yang buram tentang kehidupan manusia. Sosial media memberikan gambaran yang palsu tentang apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh manusia itu sebenarnya. Teman-teman mungkin berpikir, kalau engkau punya Lamborghini, bahwa engkau akan bahagia, betul? Betul ya? Bukankah itu narasi-narasi yang seringkali muncul dalam sosial media? Kalau engkau bisa pergi ke Maldives, berjemur di pantai yang sangat bersih, engkau akan mengalami bahagia. Saya kasih tahu teman-teman, saya pernah berlibur, keluar uang yang cukup besar, sederhana masalahnya. Server saya tiba-tiba tidak bisa diakses. Di sana kurang lebih ada beberapa klien yang cukup besar. Kira-kira bagaimana teman-teman? Bisa liburan dengan tenang? Halo? Gak bisa. Dengkul ini rasanya, you know dengkul ya, lutut. Kalau boleh ganti KTP, server saya dihack, database-nya hilang. Data 7 hari hilang. Itu rasanya teman-teman, untung saya punya Tuhan. Lewat masa-masa sukar, Tuhan akan mengizinkan kita belajar mengenal Dia. Hari itu Tuhan mengajar untuk kepada siapa saya harus percaya. Apa enggak kurang hebat server yang saya miliki? Hebat? Mahal harganya? Mungkin teman-teman bilang, wow servernya server murah. Server bagus. Ada security-nya? Ada. Toh, masih kebobolan. Mungkin kita bisa melakukan banyak persiapan dalam kehidupan ini. Aku sudah belajar Tuhan. Aku sudah melakukan ini dan itu Tuhan. Dan kita berpikir apa yang kita pilih, apa yang kita putuskan dalam kehidupan ini lebih baik daripada rencana Tuhan. Tetapi hari ini kita mau belajar. Kita punya gembala yang baik. Dia berjalan di depan kita. Dia membawa kita keluar. Tapi memberikan sebuah kepastian, memberikan sebuah jaminan bahwa tuntunan yang Dia berikan kepada kita adalah tuntunan yang terbaik. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, maukah engkau mendengarnya? Yesus tahu bahwa kita adalah domba yang lemah. Kita tidak punya kekuatan, kita penuh kekhawatiran dan banyak hal buruk lainnya. Oleh karena itu, Yesus tidak berdiam diri. Yesus turun ke dunia membuktikan kasih-Nya, mati dan bangkit bagi kita. Kepada siapa dirimu akan ikut mengenal dan mendengar? Saya mendorong teman-teman di tempat ini. Ketika engkau di dalam kekhawatiran, ketika engkau di dalam ketakutan tentang masa depanmu, izinkan Tuhan berjalan di depanmu. Let Him drive your life. Amin. Amin.
Kalau hidup saya secara pribadi tidak pernah saya serahkan kepada Tuhan, hidupnya akan penuh dengan ketakutan, teman-teman. Saya kadang-kadang bercanda sama istri saya. Rasanya kalau boleh milih, ganti pekerjaan. Tapi nanti, kan kita berpikir seperti itu ya, seringkali ya. Oh, kalau ganti pekerjaan, nanti rasanya tidak akan ada masalah. Sama saja. Pekerjaan apapun di dunia ini yang sudah jatuh dalam kehancuran karena dosa, itu semuanya penuh dengan ancaman dan ketakutan. Kayak kerja jadi dokter enak ya. Kata siapa? Banyak dokter bilang, gak bisa liburan hidupnya. Sekolah terus. Saya punya seorang teman dokter ahli spesialis darah anak khusus kanker. Ya ampun Tuhan Yesus ya. Saya sampai belajarmu berapa tahun? Nggak ada habisnya belajar terus kata dia. Mungkin berpikir jadi dokter enak ya. Berpikir jadi apa? Ada lagi yang menurut teman-teman enak? Influencer. Hari ini kan semua menjadi influencer ya. Karena cuma modal kamera, bahasa now tuh katanya gacor ya. Ngomong aja pokoknya gitu ya. Dapat duit katanya. Saya kasih tahu ya, influencer stres. Hidupnya penuh dengan apa? Tekanan, ancaman. Tidak ada jaminan keberhasilan di dunia ini. Kemudian kepada siapa kita mau memberikan diri kita dituntun. Mari teman-teman, seringkali kita berpikir bahwa mengambil waktu teduh dengan Tuhan, seolah-olah itu adalah suatu hal yang begitu memperlambat akan keberhasilan kehidupan kita. Tetapi saya mau mengatakan, banyaklah mendengar firman Tuhan. Banyaklah hidup bersekutu dengan Tuhan. Karena Yesus cukup satu kata, dia berbicara kepada kita. Dan kita mengerjakannya dengan anugerah Tuhan. Itu akan menyelesaikan banyak kesulitan dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita memakai kekuatan kita, pengetahuan dan kecerdasan yang kita miliki. Dan berpikir bahwa lewat hal itu hidup kita ditolong. Tetapi saya mau mengatakan, waktu mengajar saya, semuanya itu bukan berarti tidak penting. Semuanya itu penting. Tetapi ketika kita meletakkan segala sesuatu yang ada di dunia ini jauh lebih penting. Dan memimpin kehidupan saya, semuanya gagal. Saya sudah 45 tahun teman-teman, belum cukup tua sebenarnya untuk ngomong mungkin tentang kehidupan. Tetapi saya mau bilang kepada teman-teman, ada keberhasilan, ada kegagalan yang saya alami dalam kehidupan ini. Tetapi ada satu hal yang saya mengenal dan saya belajar. Dia mau mati bagi saya, untuk menyelamatkan saya. Tetapi kenapa aku tidak mau memberikan diriku untuk hidup bagi dia? Kita tundukkan kepala. Kalau kita tahu bahwa Yesus adalah gembala yang baik dan dia sudah memberikan dirinya bagi kita, menyerahkan nyawanya bagi kita. Bukan untuk satu hal yang sia-sia, supaya kehidupan kita dipenuhi dengan kelimpahan, supaya kehidupan kita dipenuhi dengan segala yang baik. Menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, kepada siapa dirimu akan ikut, kepada siapa dirimu akan mengenal, dan kepada siapa dirimu mau mendengar.